Konoha sekarang lagi miskin-miskinnya karena dipimpin oleh pemimpin goblok dan pembohong. Gak percaya? Mari kita bahas di monolog kritik politik. Let's go. Kritik politik. Wow, 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 wow. 10 tahun lalu, seluruh warga desa Konoha kaget dengan kemunculan sosok yang sederhana, merakyat, dan sangat bersahaja. Ia mengklaim dirinya mewakili rakyat miskin dengan pencitraan yang begitu hebat, belusukan hingga masuk ke gorong-gorong. Semua warga desa terkesima. Bahkan majalah luar negeri memberikan julukan kepadanya. A New Hope, harapan baru katanya. Kutip dari Time, disebutkan sebagai presiden yang menjadi harapan baru bagi Konoha. Dan Time menulis bahwa akan memimpin Indonesia, negara nomor 4 dengan jumlah penduduk terbanyak. Akhirnya seluruh warga percaya dan menunjuknya sebagai pemimpin baru mereka. Sosok tersebut ialah Yono, atau biasa dipanggil Mulyono, sang Hokage ke-7. Di awal-awal kepemimpinannya, semua warga desa berharap banyak kepada beliau. Tapi semua berubah ketika semua kebohongannya mulai terungkap. Si Yono ternyata hobi ngutang. Di awal dia menjabat, katanya desa Konoha nggak perlu ngutang karena duitnya udah banyak. Duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya Pak? Dibatalin tahu saya. Saya nggak tahu aplikasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa, kita aja 6 triliun. Tapi ternyata makin kesini utangnya makin banyak. Ada 8.253 triliun. Kalau lu nggak bisa bayangin tuh duit banyaknya kayak gimana, kalau lu pengeluaran lu selama 1 bulan 20 juta, lu bisa pakai tuh duit selama 400 tahun hidup, nggak habis-habis, cok. Dia ngutang sana sini. Saya juga nggak tahu tuh duitnya dipakai apaan. Nggak mungkin dipakai main slot dong. Masa iya kepala desa kalah judi? Harusnya bandar judinya yang setoran ke kepala desa. Yeah, boy. Ya kan? Selain hobi ngutang, si Yono juga jago ngibul, jago bohong. Kita dibohongin nih. Si doi kan ngutang buat bikin kereta cepat ke Cina. Ternyata kalau kita belinya ke Jepang, harganya lebih murah. Dan ternyata kereta cepatnya nggak terlalu diminati sama warganya. Sepi. Udah rugi, sepi pula. You tripping, bro. You tripping. Si Yono ini kan mau pindahin ibu kota. Katanya udah banyak investornya yang ingin mendanai. Sekarang malah mangkrak. Jadi kota hutan sekarang terbengkalai. Gak cuman itu kebohongan si doi. Ini saya rangkumin satu-satu. Pertama, bikin mobil yang katanya karya anak bangsa, ternyata bullshit. Kedua, katanya nggak mau ngutang, sekarang malah ngutang sampai 8.000 triliun. Ketiga, katanya nggak boleh rangkap-rangkap jabatan. Malah bagi-bagi jabatan. Presiden Yono melunak soal larangan menteri rangkap jabatan di partai politik. Di awal pemerintahannya, Yono menegaskan bahwa para menteri tidak boleh rangkap jabatan. Idrus Marham, yang baru saja ditunjuk sebagai Menteri Sosial, tetap menjabat sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif Legislatif dalam susunan kepengurusan Golkar yang baru. Yono Juga mengizinkan Airlangga Hartarto rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar. Yono Menegaskan tidak akan mempermasalahkan rangkap jabatan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Zainuddin Amali sebagai pengurus PSSI. Menurut Presiden, hal yang paling utama adalah kedua menterinya harus bisa membagi prioritas. Keempat, katanya nggak mau dinasti. Sekarang malah anak sulung, anak bungsu, paman, hingga menantu, semuanya dapat jabatan. Saya kan orangnya selalu pengen mencoba sesuatu yang baru. Tapi untuk saat ini kalau politik sih enggak. Nggak menarik atau nggak sekarang? Ya, masih nggak menarik untuk saya. Iya, kalau tertarik politik atau enggak ya jujur aja saya tertarik, tapi tidak sekarang. Ya karena itu tadi bisa menyentuh orang banyak.
Kelima, tidak mau impor pangan katanya. Nyatanya impornya gede-gedean. Keenam, subsidi nggak mau dicabut. Ternyata subsidi BBM-nya dicabut. Ketujuh, katanya pengen ciptain 10 juta lapangan pekerjaan. Malah PHK yang banyak. Kedelapan, katanya ibu kota barunya banyak investornya yang mau mendanai. Nyatanya, satu pun kagak ada. Asli men, tukang ngibul. Meskipun si Yono ini punya hobi bohong, nyatanya banyak loh warga desa yang suka sama beliau. Tahu nggak kenapa banyak yang suka? Karena warganya dibiarin bodoh. Sekolah diturunin kualitasnya. Bansos dibagi-bagiin. Jadi warganya disengajain miskin biar bisa dikasih bansos. Dan dibiarin bodoh. Seakan-akan si Yono inilah malaikat penolong mereka. Tapi nyatanya iblis kejam pemakan duit. Si Yono ini biar nggak digulingkan, ia mulai bermain-main dengan aparat penegak hukum. Mulai dari melemahkan KPK, polisi yang udah nggak dipercaya warga, hingga keterlibatan sang paman di Mahkamah Konstitusi mengubah undang-undang. Di KPK, si Yono ini mengubah banyak hal. Orang yang dijadikan ketua KPK adalah orang gila duit, korup, dan hobi naik helikopter. Gak cuman itu, banyak penyidik-penyidik KPK yang menangani kasus-kasus besar dipecat dengan dalih gagal tes TWK. Karena KPK dilemahkan di masa kepemimpinan Yono, banyak banget kasus-kasus korupsi. Gue sebutin satu-satu ya. Pertama, kasus EKTP yang melibatkan Setia Novanto. Kedua, korupsi BLBI. Ketiga, kasus Asabri dan Jiwasraya. Keempat, kasus proyek BTS 4G Kominfo. Kelima, kasus timah 300 triliun. Keenam, korupsinya Menteri Pertanian. Ketujuh, korupsi bansos. Kedelapan, korupsi izin impor benih lobster. Banyak kan? Ini yang kesebut dan kelihatan aja loh. Kita nggak tahu tuh transaksi yang terjadi di bawah meja. Nah, ada juga nih rumor bahwa si Yono ini menyandera pejabat-pejabat yang memiliki kasus korupsi namun belum terungkap. Dengan menyandera pejabat-pejabat ini, beliau punya kekuasaan di berbagai partai politik. Bahkan pernah ngacak-ngacak formasi di dalamnya. Gokil nggak tuh? Mulyono dilawan. Walaupun pintar ngibul, si Yono ini aslinya bodoh. Bodoh buat kebijakan. Ya kan? Kalau ditanya, jawabannya selalu... Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kebodohan pertama, kebelet banget pengen mindahin ibu kota. Padahal Konoha lagi kondisi sulit ekonominya. Daya beli lesu, banyak PHK, defisit anggaran. Kebodohan kedua, kondisi warga lagi susah-susahnya cari kerja, malah bikin undang-undang Omnibus Law. Makin sengsara dong rakyatnya, makin mudah di PHK. Pekerja asing makin banyak yang masuk, pengangguran makin banyak. Akibat Yono yang hobi bohong dan bodoh, pemimpin desa Konoha selanjutnya malah bingung gimana cara beresinnya. Bukannya diwarisin harta yang banyak, malah diwarisin hutang yang banyak. Belum lagi, si wakilnya yang nggak becus, cuman bisa bikin program aduan layanan kayak customer service. Ditambah semua relawan dan pendukung waktu pemilu malah pengen jabatan semua. Untung kalau kerjanya bener. Gimana kalau kerjanya korupsi doang? Kalau gini sih warga desa makin sengsara. Masalahnya pemimpin desa Konoha selanjutnya adalah anak buahnya si Yono dulu. Bahkan wakilnya adalah anaknya Yono sendiri. Jadi mau ngarepin ada perubahan di desa Konoha? Sulit rasanya. Kita tunggu aja ya, apakah ada Akatsuki yang bisa ngancurin kepemimpinan bobrok ini. Semoga aja ya ada. Soalnya enek juga dipimpin sama pemimpin yang pelin-pelan gak bisa dipegang omongannya. Cukup sekian monolog kritik politik kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Oke? Bye.